Ini yang akan kamu lihat kalau Anda sudah meninggal. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Kiai Sobri Lubis yang akan membahas tentang tahapan dalam kematian dan apakah ada kehidupan setelah kematian. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Terima kasih untuk semua dukungannya, support, doanya, dan kritik, saran, dan komennya juga. Terima kasih, dan tentunya juga akan menambah ide kami untuk lebih memberikan edukasi atau juga mungkin tayangan-tayangan yang membuat kita semua merasa beruntung menyaksikan setiap tayangan kita. Seperti clickbait di awal kita tadi, ya. Kalau kita sudah meninggal atau orang meninggal, itu apa sih yang dirasain dan apa sih yang dilihat? Sampai sekarang kalau kita lihat warga Palestina, warga Gaza, mereka sepertinya kalau meninggal tersenyum dan mereka nggak takut meninggal. Ada apa sebenarnya di balik itu? Nah, sekarang ini kami akan hadirkan di tengah-tengah kita guru kita. Waduh, tentunya kalau saya sebut namanya teman-teman udah pada paham siapa beliau. Dan ini perlu kita dengar karena saya pernah berbincang dengan beliau langsung kayaknya banyak kurang nih kita nih. Langsung kita akan bertemu dengan guru kita Kiai Sobri Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Ari. Alhamdulillah, terima kasih Kiai ini mau bertandang ke sini nih. Aduh, kita juga merasa tersanjung nih. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, waduh, Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana Kiai kalau menurut pandangan Kiai fenomena sekarang menurut Kiai warga Gaza ini nih? Orang yang berbeda gitu ya dengan manusia biasa termasuk kita nih. Betul. Apa sih yang membuat mereka nih kok mental out of the box gitu bagi orang Eropa bilang begitu. Betul. Nah, apa sih? Jadi saya udah pernah ke Gaza tahun 2009. Sudah pernah ke sana. Nah, di Gaza saya selama di sana tuh hampir 1 bulan. Kita berinteraksi mulai dari Rafah sampai Erez mentok perbatasan sebelah utara sana. Jadi kita melihat emang orang-orang di sana itu berbeda. Mereka itu juga memahami betul bahwa mereka diciptakan Allah sebagai orang Palestina ini bukan diciptakan tanpa hikmah. Hanya lahir begitu saja. Tapi mereka itu tersadarkan lahir di bumi Palestina, di bumi Syam, di bumi yang diberkahi Allah, di bumi Al-Aqsa. Mereka paham tugas mereka. Tujuannya mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan di Palestina tidak ada lain adalah untuk menjaga Al-Aqsa. Sehingga dari kecil kebanyakan orang-orang Gaza dari kecil itu dia dinyanyiin sama ibunya. Lagi masih dari zaman netein gitu ya. Masih nyusuin itu sudah didoain. Kita semuanya adalah proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diciptakan sebagai proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Kita ini syuhadanya Allah untuk membebaskan Al-Aqsa. Nah, dari kecil. Dan itu mereka dibangun oleh ibu-ibu mereka, kakek nenek mereka itu juga memberikan pelajaran-pelajaran. Jadi ketika kehidupan mereka sempit, itu mereka diajarin sabar, di blokade sehingga kehidupan mereka nggak bisa leluasa, tapi mereka justru di situ tambah kuat karena diajarin kesabaran. Sabar, kita ini proyek syuhadanya Allah. Kita diciptakan sebagai orang Al-Aqsa, sebagai namanya anak Aqsa gitu ya. Kalau orang kita nih Abnaul Aqsa, Abnaul Quds namanya anak-anak Aqsa nih. Kita nih anak-anak Aqsa gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan. Dan mereka juga sadar gitu. Di tempat suci, tempat mulia, di tanah yang diberkahi, disebut di dalam Al-Qur'an Syam itu ada 6 kali 6 ayat yang Allah berkahi.
alladzi barakna haulahu, alladzi alladzi barakna fihi, barakna alaihi. 6 ayat menyatakan keberkahan tanah Syam. Kalau disebut Syam berarti pusatnya adalah Palestina. Iya. Dan 1 kali ayat tentang kesucian, Ardul Muqaddas, tanah suci. Nah, itu juga jadi kebanggaan tersendiri. Nah, sebagai anak-anaknya orang Syam. Nah, itu saya lihat doktrin itu berjalan. Nah, doktrin berjalan dan mereka juga faham yang mereka hadapi ini adalah siapa? Orang paling kejam, paling biadab di dunia dan paling benci terhadap orang beriman. Dan mereka yang dijodohkan untuk bertemu itu berarti paling hebat ya? Itu dia. Mereka itu di doktrin, kamu nih yang berhadapan sama kamu ini orang, disebutnya apalagi opininya Israel itu adalah negeri terkuat di dunia, termasuk negeri terhebat di dunia, tercanggih, teknologi paling canggih dan lain-lain. Itu kamu dilahirkan untuk menghadapi itu tuh dari kecil udah tersampaikan, sehingga anak-anak kecil di sana juga paham tugasnya. Saya anak Gaza. Nah, saya jumpa orang korban yang rumahnya runtuh waktu itu. Istrinya meninggal, anaknya 4 meninggal, tinggal 2 anaknya. Kita ketemu, ngobrol, ketawa, gembira, dia bahagia. Saya bilang kok nggak ada tanda-tanda kesedihan gitu ya. Sedih. Jadi orang Gaza itu sedih, menangis itu cuma 2-3 hari aja. Kita lihat awal dia meninggal, itu sedih. Sedihnya bukan sedih gimana, sedih perpisahan, Mas. Sedih berpisah seperti Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau masih menangis juga? Dia bilang, aku menangis ini adalah perpisahan. Ini adalah rahmah, perpisahan kasih sayang. Menangisnya menangis kasih sayang, menangis rahmah, bukan menangis yang diharamkan, itu niyahah namanya, meratapi. Nabi tidak menatapi, tidak meratapi, tidak meraung-raung, tidak enggak. Itu dilarang. Cuma kalau nangis itu adalah nangis perpisahan, nangis kasih sayang. Paling top orang Gaza meninggal dunia, keluarganya 2-3 hari sedih menangis. Habis itu gembira dia, alhamdulillah anak saya sudah duluan ke sorga. Justru saya nih yang masih belum. Alhamdulillah istri saya sudah duluan. Tinggal saya pegang tinggal 2 nih anak saya sekarang nih. Semoga kita semuanya bisa segera malah kembali ke sorga. Ya. Dan saya di sana saya nggak ngeh. Awal masuk dari Rafah ke dalam itu setiap depan gang itu ada spanduk, ada baliho, ada banner, ada gambar orang, anak muda, orang tua, ada pegang senjata, dan saya pikir oh ini mah demokrasi di sini nih. Berarti ini calon legislatif atau apa? Saya nggak baca. Oh, foto sosok gitu ya? Iya. Foto sosok. Udah 2 hari 3 hari di sana baru saya baca tulisannya Asyahid. Oh. Malah begitu. Oh. Tulisannya selamat jalan. Saudara kami Asyahid, ya Allah. Engkau menang, kami belum menang. Kami akan spanduk di jalanan, di depan rumah yang syahid. Itu masyarakat bikin banner. Padahal yang meninggal nggak lihat itu ya, ya kan? Ini jadi itu menaikkan untuk yang masih hidup ini jadi semangat. Yang masih hidup, khususnya keluarga. Jangan sedih dong. Itu anak udahlah masuk ke sorga gitu. Udah lulus gitu ya. Lulus langsung ke sorga itu. Justru Anda bangga seharusnya punya anak masuk sorga. Anda berhasil. Anak Anda nanti yang akan menolongkan Anda juga. Ini di mana-mana suasana seperti itu. Jadi saya begitu ini, ya Allah, oh ini satu wilayah yang berbeda. Itu berjalan. Nah, ada saat perang kemarin ini saya lihat
Artinya Allah nih berbuat. Ada seorang dosen perempuan, saat dia kirim voice note kepada saudaranya di luar negeri. Saya lagi mencekam nih, lagi ada bom-bom di sekeliling rumah saya. Terus gimana? Semoga kamu aman, kita aman insya Allah dan nggak masalah. Doakan, saya doa. Dengan tenang dosen ini mengatakan, dengan tenang, kita alhamdulillah tenang, sabar. Apa yang membuat engkau tenang? Anak-anak saya di sini, tadinya saya cemas. Awal-awal perang kami ketakutan, kata dia. Tapi ternyata anak saya umur 2 tahun bicara kepada saya, Mama, kalau kita ditembak Israel, kita dibom, kita mati, kita syahid kan, masuk surga kan Mama? Ibunya kaget ini. Enggak mungkin anak 2 tahun bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dia tahu anaknya kan? Anak 2 tahun bisa dengan santainya, lugu wajahnya mengatakan, kalau kita sampai mati, kita syahid kan, kita masuk surga kan Mama? Ini ibunya lagi ketakutan, mengkhawatirkan anak-anaknya. Tiba-tiba ada anaknya berbicara seperti itu. Dia bilang, ini Allah yang mengeluarkan suara. Ini bukan anak saya. Anak saya belum punya kemampuan seperti itu. Kalimat-kalimat seperti ini muncul dari anak-anak kecil yang sangat yang dikatakan tidak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini terjadi di mana-mana di Gaza saat lagi perang, sehingga orang tua itu ya sudah, kita nggak keluar dari rumah. Dia mau serang rumah kita kemanapun, silahkan saja, kita tidak akan keluar dari rumah. Kalau emang harus runtuh, mahdum dalam hadis Nabi SAW, mahdum itu termasuk syahid. Mahdum itu orang yang tertimpa reruntuhan. Itu termasuk matinya syahid. Mati syahid. Nah, jadi kita syahid, memang nggak ada masalah. Jadi dia bilang kalau kita kena ya syahid, kalau enggak ya enggak. Sesimpel itu ya mikirnya. Jadi nggak ada kekhawatiran gitu ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian bayangin ini, kita lihat gerak-gerik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang, salah satu penggerak anak muda di sana, dia tewas dia syahid kena bom. Tiba-tiba tangannya satu begini, nggak bisa ditekuk, tetap begini. Jadi begitu dia tetap tangannya tetap begini. Yang lain bisa digerakkan kecuali telunjuknya satu. Dia nggak bisa ditekuk. Ada fotonya itu ya? Ada fotonya. Sampai akhirnya itu kain kafannya tetap tangannya keluar satu. Bagi orang-orang sana, dia melihat ini bukan kejadian biasa. Allah mengingatkan kalian sabar semua, ingat yang satu. Itu bahasa-bahasa langit itu bertebaran di sini. Yang ketiga, wangi syuhada. Itu ada di mana-mana. Itu kan interaksi langsung. Bahasa gaib yang langsung kepada orang yang masih hidup. Itu yang disebarkan adalah keyakinan, tambah yakin orang-orang Gaza kalau mereka di dalam perjuangan. Wangi semua, banyak banget yang wangi, di mana-mana wangi, sampai pipinya dioles-oles. Ada videonya juga. Ada videonya juga. Ini ada di mana-mana, sehingga dia bilang, oh ya, dia sudah ke surga. Dia sudah ke surga. Nah, wangi-wangi seperti ini itu bahasa Allah kepada makhluk-makhluknya di Gaza, dan itu terjadi di mana-mana. Jadi mereka juga kesabarannya tingkat tinggi karena keajaiban yang Allah berikan kepada mereka di hadapan mereka tinggi juga. Gitu. Dan alhamdulillahnya kayak model sekarang gitu ya. Kalau ada Tufanul Aqsa, mereka berjihad karena untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini pintu masuk mereka.
Mereka serang Israel habis-habisan tanggal 7 Oktober dan sampai sekarang masih bertahan. Ya. Sudah hampir 8 bulan. Iya. Apa yang terjadi? Ya, kita kalau melihat Gaza, kita jangan lihat orang sipilnya saja. Iya. Kalau kita lihat orang sipilnya, Masya Allah, orang sipilnya ya mereka nggak bisa melawan gitu. Iya. Nah, tapi kita lihat Gaza itu ada orang sipil dan pejuang yang melawan. Gitu. Iya. Kalau orang sipil, anak-anak, orang tua, dewasa, perempuan, tembok, rumah, masjid, sekolah itu nggak ada yang bisa ngelawan, gereja nggak bisa ngelawan. Tapi yang bisa melawan sampai sekarang, semua dunia ini sedang membahas bagaimana model perang seperti apa. Akademi-akademi militer sedang membahas model perang seperti apa ini. Amerika, Inggris, Prancis yang full teknologi dalam militer nggak bisa tembus markasnya Hamas. 8 bulan. Sementara opini yang dibangun Israel udah ceritanya apa setelah Hamas, apa setelah ini. Boro-boro cerita apa setelah Hamas, yang ada Israelnya bisa sepi sekarang, udah pada keluar, orang udah bubar. Sehari harus ngeluarin budget 4 triliun. Rugi dia. Subhanallah. Ini satu keajaiban yang terjadi. Kalau cerita orang sipil, makasih. Ya kita memang sedih. Hari-hari kita lihat pembantaian. Tapi ketika kita lihat pejuang, sampai hari ini Gaza itu menjadi ladang pembantaian IDF, tentara-tentara Zionis. Masya Allah. Saya dengar kabar katanya udah puluhan ribu juga tuh tentara habis itu kan. Habis. Kalau di sana yang jatuh IDF, kalau di sini rakyat, berarti cemen secara mental. Yang menarik gini gaya. Yang menjadi pertanyaan banyak orang di luar Islam, bagaimana beberapa foto yang ditampilkan para pejuang atau rakyat selain yang terkena bom atau bagaimana gitu, bahwa mereka tuh ada selainnya wangi itu kan, ada senyum di wajah jenazah. Logika mereka mengatakan bahwa nggak mungkin kita mengkoreografikan mayat. Ibaratnya nanti kalau kamu meninggal nanti kamu senyum, ya nggak mungkin, udah nggak ada nyawanya kan. Betul. Gitu. Nah, dan banyak dari mereka ketika saudaranya atau keluarganya yang terkena malah bersyukur, alhamdulillah, subhanallah wa ni'mal wakil gitu ibaratnya. Ini out of the box bagi logika dunia barat atau di luar muslim gitu ya. Nah, ini juga yang saya penasaran nih kayak ini. Saya sempat waktu itu dengar, kalau nggak salah di salah satu surat Al-Mulk kalau nggak salah ya, hidup kita ini dari hidup ke meninggal sebenarnya ini kan seamless gitu katanya Kiai. Maksudnya jalan terus, nggak ada jeda gitu saudara Kiai. Cuma ada kayak orang tidur aja tiba-tiba di mana gitu. Maksudnya kita akan sampai nanti dihisap surga neraka. Ini sebenarnya kita terus gitu kan Kiai, nggak terputus kan, bukan secara raga, secara ini kehidupan roh kita nih kan sebenarnya. Roh kita jalan terus. Nah, sebenarnya sih penasaran soal proses ketika orang mau meninggal ini kayak ini ya. Misalnya atau juga mungkin proses mendekatinya atau proses ketika meninggal. Kalau menurut Quran dan hadis ini apa aja sih yang kita alami sebenarnya? Karena kan nanti saya akan ngalamin nih. Betul. Yang nonton akan ngalamin juga nih. Betul. Semua dari kita akan ngalamin gitu. Nah, kira-kira apa nih Kiai menurut Quran dan hadis? Baik, jadi di dalam Al-Quran maupun juga di hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi juga katakan bahwasannya subhanallah, innalil mauti lasakarat, bahwasannya untuk kematian itu ada sakarat, ada sakaratnya. Ambil bahasa Indonesia juga sekarat namanya gitu. Itu adalah proses, fase di mana pelepasan ruh dari badan. Ruh itu yakni sejenis badan yang halus. Sejenis badan yang halus seperti apa hanya Allah yang tahu. Ketika itu dia dicabut, masa-masa proses itu namanya sakarat.
Nah, sakarat orang ini dia terjadi pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Kemudian dia memiliki banyak peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi ada misalnya orang sakarat, setiap manusia yang meninggal dunia, setiap mengalami sakarat, ini banyak peristiwa yang dialamin. Nah, banyak peristiwa saat sakarat itu. Ada yang sebentar, ada yang suka-suka sekejap aja. Ada yang panjang sampai berhari-hari, sampai ada yang sakit bertahun-tahun dulu gitu. Sampai sakarat nggak habis-habis gitu loh. Ada yang sampai begitu susah benar-benar. Nah, ini semuanya Nabi sudah gambarkan. Nabi sudah menceritakan apa saja sih yang akan dialami sama orang. Setiap orang itu mengalami namanya ihtidar. Ihtidar ini sedang mengalami sakaratul maut atau perpindahan alam. Ruh ini mau pindah alam. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, nah sakarat ini dia akan menjadi waktu paling dahsyat bagi setiap manusia, paling dahsyat. Nah, karena dia nggak pernah melihat, tidak ada pengalamannya, tidak ada pengalamannya. Nah, jadi setiap orang akan mengalami sakarat itu. Kalau secara fisik kita bisa pelajari secara fisik bagaimana detak jantung nanti mulai melemah. Oksigen di dalam darah seperti apa melemah, kemudian daya ingat, kemudian mata, dan organ-organ tubuh lain mulai melemah. Itu secara fisik bisa dipelajari tergantung kondisi seseorang, masing-masing berbeda-beda. Itu secara fisik. Tapi secara ruh kita nih apaan aja? Kayak yang tadi Mas Ari bilang, kok bisa tiba-tiba ada orang tersenyum atau keluar wangi, ada apa? Nabi udah kasih cerita. Ya, saya penasaran juga, rasanya apa tuh Kiai? Sakit apa enak gitu? Kalau sakit pasti sakit. Dan yang paling ngalamin sakitnya sakarat adalah para nabi. Para nabi itu justru dia mengalami rasa sakarat dan sakitnya bukan main. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengalami sakit yang begitu berat. Lalu Nabi berdoa, ya Allah ringankanlah bagi umatku dalam sakarat. Ini terlalu sakit yang Nabi rasakan. Sehingga Nabi doakan umatnya jangan ngalamin sakit seperti saya begini. Subhanallah. Jadi kita ini sebenarnya umat Nabi Muhammad ini teringankan dengan doa Nabi SAW. Nah, kita suka-suka berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan bagi kami dalam sakaratul maut. Nah, sakitnya kayak itu nggak pernah seperti selama hidup nih, tangan kita kepotong kayak apa ke gergaji, apa ke gilas, itu belum pernah sakit kayak gitu. Belum pernah sakitnya seperti 300 kali sayatan. Kemudian sayatan itu pokoknya sakitnya bukan main. Nah, tapi begitu dia sakit lepas, terlepas, nah disitulah bagi orang-orang beriman kemana dia dibawa. Nah, yang pertama saat kita cerita sakarat dulu ya sakarat. Yang agak mudah. Ketika orang sakarat itu Allah berfirman dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka bagi orang yang sedang sakarat itu ghita'aka, tabirnya. Jadi tadi ada tabir, kashafna anka ghita'ak. Kami buka itu tabir, fabasarukal yauma hadid, maka matamu pada waktu itu tajam. Nah, mata mulai tajam. Kenapa mata mulai tajam? Karena dia mulai melihat hal-hal yang selama ini dia nggak pernah lihat. Mulai alam gaib kebuka. Mulai dia lihat malaikat, dia lihat jin, dia lihat. Cuman dia mungkin udah susah. Ada yang masih mudah mengeluarkan kata-kata, dia bisa berbicara. Tapi ada juga yang dalam kondisi sakit lemah, tapi dia ngelihat. Itulah suka-suka mata. Ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang begitu. Nah itu udah pertanda. Tanda yang pertama, ini sudah mau sakarat.
buru-buru ditemenin. Nah ini jadi kewajiban kita nih, tugas kita apa? Jadi sebenarnya mengenal ilmu kematian ini bukan untuk orang tua, ini untuk kita semua. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut itu memerlukan pertolongan. Memerlukan pertolongan kita karena di situ terjadi perebutan antara setan ingin menjadikan dia su'ul khotimah. Itu waktu terakhir bagi setan menyesatkan dia. Masih dicoba itu, Kiai? Ini waktu terakhir dia. Jadi setan akan berbicara sesama temannya, tidak ada waktu lagi untuk kalian menyesatkan dia kecuali sekarang. Semampu kalian, itu sekuat tenaga setan menyesatkan orang ini. Caranya gimana, Kiai? Nah, akhirnya datanglah setan bersosok seorang ibunya atau seorang ayahnya. Dia berupa orang. Nah, ayah kan udah mati duluan. Oh, menggambarkan orang yang udah duluan meninggal. Datang lagi. Ayahnya datang. Ayah kan udah mati duluan. Ayah nggak mungkin menyesatkan kamu. Nggak mungkin. Ayo deh. Untung pas ayah mau meninggal itu ada orang-orang yang ngajarin ayah. Itu nggak bener itu, Muhammad, kiai-kiai itu nggak bener tuh, tinggalin tuh, Islam tuh nggak bener. Yang bener tuh agama ini, agama itu, begitu. Itu di injury time ada itu. Seperti itu. Kalau dia lemah iman, wah ayah saya nggak mungkin menyengsarakan saya. Saya dulu sayang betul sama saya. Tapi kalau iman dia kuat, dia tolak tuh. Enggak. Suka-suka ada orang keluar kalimat tidak. Itu tidak itu seperti yang dialamin Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika dia sedang di sakaratul maut ditanya, kenapa tadi kamu bilang tidak? Aku lagi menolak, setan datang kepada saya, mengajak saya untuk keluar daripada agama Islam. Itu sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Aduh, sekelas Nabi, sekelas Imam pada berat gimana kita? Nah ini yang berikutnya, kalau kita tolak dia iman kita, nanti dia sosok ibu kita, datang sosok ibu. Nah, nggak cuma satu, Ki. Wah, ibu kan udah mati duluan. Yang bener tuh ayah kamu, yang bener tuh agama ini, agama itu. Itu paling bener tuh Yahudi, itu paling bener. Udah tinggalin Muhammad, udah nggak bener tuh semua. Kamu selamat kalau kamu ikutin agama Nasrani, ahli kitab, agama yang lain-lain. Ibunya nggak mungkin dong nyesatin dia. Untung ibu juga terselamatkan. Ayo deh kamu ikut. Kalau imannya kuat, ibunya dia tolak. Tidak. Nah, itu pentingnya ada orang di sebelah. Supaya kalau orang mengerti kondisi, buru-buru jangan dibiarin lama-lama. Orang yang sedang sakarat ini dibiarin sendirian, dia dikerjain setan terus tuh. Oh, jadi tugasnya yang nungguin apa ya? Yang nungguin begitu tahu ini orang sudah dalam kondisi kritis, sudah mulai ada tanda-tanda. Yang pertama, dia ciptakan lingkungan yang bersih. Mulai dia baca surat Yasin. Nabi SAW kasih tahu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin pada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Nah, ada dua pengertian dari hadis ini. Ada bacakan Yasin pada orang yang sedang sekarat dan bacakan Yasin pada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ini ada dua pengertian ulama dalam menerjemahkan makna hadis. Ketika kita membacakan Yasin pada orang yang sedang sekarat, ini menghadirkan malaikat rahmat mulai datang untuk menggeser setan-setan tadi. Mulai bakar wangi-wangian kalau ada. Singkirkan dari tempat yang kotor, karena tempat kotor itu atau yang bau-bau itu tempat setan. Kalau di ruangan bersih, ciptakan bersih, nah coba bakar buhur, wangi-wangian, atau kasih minyak-minyak wangi, geser di tangannya, sehingga menyebabkan
turunnya malaikat rahmat lebih segera datang. Ketika malaikat rahmat mulai berdatangan, mulai bergeser setan ini. Yang berikutnya, fungsi dan tugas, katakan keluarga kah, teman kah, orang-orang baik, fungsinya selain dia bacain Al-Quran, adalah yang nemenin dia. Jadi ada yang bacain Al-Quran. Kalau anaknya banyak kan enak, ada yang satu bacain Al-Quran, yang satu lagi nemenin, kasih minum, dikit-dikit disendokin. Kalau kelihatan minumnya nelennya semangat banget, berarti wajib buat yang nemenin untuk kasih minum lebih banyak. Iya, itu bisa menjadi penyebab setan. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin diterang bisa menjadi penyebab setan kamu ikuti agama dia kalau kamu mau minum. Kamu kalau mau minum, ini minumnya, saya udah siapin. Ayo ikutin, bener itu ayah kamu tadi. Ayo nih kamu minum. Atau sosok guru kita yang kita percayain, setan nanti main begitu. Ini fungsinya keluarga, anak-anak muda, remaja, anak-anak kecil. Perlu belajar ilmu sakarat ini. Nah, kemudian apa? Yang nemenin kalau masih bisa diajak bicara, kita ajak bicara. Seperti apa ajak bicara, ngobrol. Nah, dia kalau dia berhasil menolak, setan pakai jurus nomor 2. Nggak bisa mengkafirkan dia. Dia pakai jurus nomor 2, yaitu menanamkan su'udzon kepada Allah. Su'udzon ini ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tuh ahli maksiat, kamu tuh orang jahat, kamu tuh orang zolim, kamu tuh koruptor, kamu tuh dulu pernah mukulin orang, inget nggak? Kamu tukang mabok, kamu tukang menyiksa orang lain, anak, istri, itu diinget-ingetin. Jadi dia dibuat ketakutan. Kamu tuh ahli neraka, nggak bakalan dapat ampun kamu. Dibikin seakan-akan Allah nggak ampunin dia. Akhirnya dia suuzon, ya gue nggak bakalan ini, nggak bakalan diampunin deh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsinya orang yang ada di sebelah dia tadi, dia ngingetin. Bapak nih Allah, bapak nih orang soleh, orang baik, amalnya banyak, ahli masjid, cinta ulama, dekat dengan majelis taklim, banyak bantu anak yatim. Itu zaman dulu jangan diingetin, bapak udah ahli taubat, yuk sekarang taubat terus, yuk kita taubat sekarang. Ajak dia bertaubat. Masya Allah. Kalau dia, ya saya taubat, masih bisa bertaubat. Kalau berhasil orang yang sedang sekarat ini bertaubat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seseorang sebelum sampai kerongkongan. Jadi selama nyawanya masih ditarik dari kaki, naik terus ke paha, saya mau taubat, bisa. Allah terima. Allah terima. Tapi kalau udah di sini udah greger kan, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, tidak ada taubat. Tertutup pintu taubat. Mumpung lagi ini, ajak taubat sehingga itu menjadi amal terakhirnya dia. Taubat kepada Allah. Subhanallah. Taubat itu kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dapat cinta Allah Ta'ala. Itu tugas orang yang ada di sebelahnya, harus tahu tugas. Yang kedua, yang ketiga, singkirkan teman-teman maksiatnya, teman-teman zaman dulu, teman jahiliyah. Singkirkan gimana Ki? Ya, misalnya ada teman maboknya, ada teman kantor, teman jahiliyah. Ini keluarga, Pak. Minta kalau datang, kalau ada di sekitar dia, lagi proses ini, merekanya hadir. Betul. Pak, tolong Pak ya, kita keluarga pingin supaya keluarga aja di sini. Tolong Bapak tunggu di depan, doain ayah di depan, gitu. Nah, supaya apa? Ini jangan jadi bukti setan. Kamu inget nggak tuh teman kamu tuh? Lu kan dari dulu mabok melulu sama dia. Ingat nggak lu sama dia lu gebukin orang? Itu jadi dipikirnya dia ini
wah Allah nggak bakalan ampunin. Iya, gue dulu maksiat sama dia, saya zolim banget, saya jahat, saya apa. Akhirnya apa? Tujuan setan ngingetin kejahatan-kejahatan dia bukan untuk taubat, supaya akhirnya dia, Allah nggak bakal ampunin saya dah, saya ahli neraka dah. Kalau itu terjadi, Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka aku ampuni dia, aku ampuni dia. Kalau hambaku berprasangka aku tidak akan ampunin dia, aku tidak akan ampuni dia. Itu yang diambil sama setan. Menanamkan buruk sangka kepada Allah. Allah bukan pengampun. Dia lupa ada sifat Allah. Makanya nih kita dalam metode dakwah buat orang-orang tua yang kita ajarkan, innallaha raufur rahim, tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan pemaaf. Kalau untuk anak muda yang kita ajarkan adalah innallaha syadidul iqab. Allah itu pedih hukumannya. Nah, itu yang seperti itu tuh namanya metode dakwah. Nah, jadi tugas orang yang di sekitar tadi, talqin la ilaha illallah, ajak taubat, membangun dia itu optimisme masuk surga, sudah diampuni sama Allah. Yang keempat, hindari musuh-musuhnya atau teman-teman maksiatnya. Hindarin dulu, jauhin. Yang kelima, hadapkan ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat. Jadi begini miring di sana gitu Ki. Jangan dimiringin. Kalau kondisi kalau lagi berat, kalau celentang kaki kita yang dia ke arah kiblat, misalnya kiblat ke sana. Kaki kita ke arah kiblat, tapi kita nih dinaikin sedikit kepala kita sehingga kepala kita menghadap ke kiblat. Ini salah satu yang memudahkan. Kedua, upayakan. Biasanya kalau orang-orang soleh itu dia berupaya untuk bersuci. Nah, jadi dia mempertahankan kesuciannya atau amal batinnya nanti itu yang penting juga. Kemudian ingatkan zikir, diajarin cara zikir la ilaha illallah, diingatin di telinganya. Ini fungsi orang yang ada di sekitarnya. Ingatin la ilaha illallah. Nah, kalau dia udah ngucap la ilaha illallah sudah selesai. Atau misalnya terpatah-patah nggak apa-apa. Sekali dia ucap la ilaha illallah cukup sudah. Nah, jangan diajak bicara lagi. Jangan diajak. Kalau orangnya yang di sebelahnya ngobrol juga nggak boleh. Ngobrol kencang ketawa-tawa gitu. Jangan ketawa-ketawa. Perkara juga tuh. Perkara di situ jangan ketawa-ketawa. Itu bukan tempatnya untuk ketawa-tawa. Itu peristiwa sangat besar dan sangat-sangat tidak penting, ada hubungannya dengan urusan ketawa. Itu banyak ya. Itu mustahil kalau orang tahu apa yang dialami orang sekarat mau ketawa. Waduh, itu mengerikan. Nah saat itu kenapa mesti ini kan? Karena Nabi SAW mengatakan untuk talqin tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Itu targetnya. Target orang yang membantu talqin tadi mengucap la ilaha illallah. Golnya itu. Akhir ucapannya itu. Kalau jangan ajak ngomong lagi berarti. Jangan diajak ngomong lagi. Kita baca Quran boleh, kita apa boleh, biar dia. Kalau ternyata habis gitu dia ngomong lagi, itu surat tanah Bapak tuh ada di sono, keinget gitu, pakai keinget surat tanah. Itu talqin lagi berarti. Talqin lagi, ulangi lagi. Kalau dia ada berbicara yang nggak ada urusan sama akhirat. Nah, kemudian apa? Yang di sebelah ini ingetin lagi, mau tulis wasiat nggak? Mau kasih wasiat nggak? Kalau yang normal, sekaratnya yang bagus gitu, ya mungkin dia coba saya wasiat. Ada apalah yang dia tinggalkan dalam wasiat dia. Subhanallah. Nah ini fungsinya nih anak-anak muda. Kalau dia sayang sama ayahnya, sayang sama ibunya, harusnya dia tahu ini karena dia harus menyelamatkan. Jangan diserahin begitu aja sama dokter. Lah dokter ngerti gak ginian? Iya. Makanya ilmu ini harus diketahui setiap muslim.
Dokter juga harus tahu kalau dia sedang menjalankannya, dia jalanin fungsi ini. Atau perawat, atau cleaning service-nya, atau satpamnya, atau supir ambulannya, atau keluarga kita semua. Misalnya kita nggak kenal sekalipun, ada orang sedang sekarat di jalanan misalnya kita, atau kecelakaan atau apa, kita bantu talqin, angkat ke tempat yang tenang, kemudian kita bantu talqin. Ketika dia udah kesulitan, ajak talqin. Nah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran semampu kita, nah, supaya dia lebih mudah. Karena dalam teman ini cukup panjang sebetulnya. Nah, ketika kondisi-kondisi seperti itu, nah kemudian apa yang dilihat oleh ruh kita? Nabi SAW mengatakan itu para malaikat hadir sejauh mata memandang. Jauh sekali, itu semua penuh dengan malaikat. Arwah ini? Setiap nyawa. Yang nyawa yang lagi mau dicabut. Makanya dia benar-benar kaget. Dia nggak pernah lihat seperti ini. Setan lama-lama kepepet dengan banyaknya malaikat. Malaikat yang hadir tuh ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Dua-duanya berebut. Ini punya saya nih orang. Kata malaikat rahmat, ini orang baik, ini saya punya. Yang satu malaikat azab, ntar dulu. Dia punya saya, dia juga banyak maksiatnya. Nah, sampai datanglah hakim, namanya malaikatul maut. Dialah yang nanti ada dari belakang kepalanya, dia yang jadi penentu nanti. Dia yang cabut, kemudian dia katakan, wahai nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, dengan ridhonya Tuhanmu dan ampunan Tuhanmu. Dicabut dia dari sini. Nah, kalau dia orangnya pencabutan itu, nah tentu proses terus sampai lepas, diserahkan nanti di situ. Kalau dia orang baik, ternyata malaikat rahmat yang nyambut dia, ruhnya itu disambut oleh malaikat rahmat, langsung malaikat rahmat bawa namanya kain kafan dari sorga. Lembut, kain kafan dari sorga, dia dibalut dengan kain kafan dari sorga. Ruhnya. Fisik masih itu kan, fisik masih yang itu. Tapi ruhnya itu dibalut dengan kain kafan dari sorga. Lalu mulailah dia dibaluri dengan minyak dari sorga, balsem. Dia dibalsemin pakai minyak dari sorga. Ruhnya ini dibaluri nama minyak dari sorga. Itu wanginya minyak itu belum pernah dia cium wanginya seperti itu di dunia ini. Nah, suka-suka wangi itu lepas sampai kecium ke orang. Jangan-jangan itu yang tercium, jangan-jangan. Ini waktunya. Nah, ini nih waktunya ketika dia mau, ini ketika dibalurin kain kafan dari sorga, kemudian mulai dia dibaluri oleh wangian minyak dari sorga, itu suka-suka tembus keluar. Kalau antum pernah dengar ada orang wangi banget nih, itu waktunya. Sama seperti video-video yang ada di Gaza tuh ya, yang sampai dicolek-colek ininya gitu, wangi. Nah, kalau itu fisiknya. Nah, ini yang masih saya cerita nih ruhnya ini. Ruh ini bisa seperti itu. Udah itu ruh ini oleh malaikat yang jumlahnya banyak sekali tadi, ruh ini diarak naik ke langit. Sepanjang perjalanan ke langit, malaikat-malaikat yang ada di antara langit di perjalanan itu, wah wangi sekali ini. Kan malaikat senang sama wangi-wangi. Itu ruh siapa itu, wangi sekali ini. Oh, itu ruhnya Fulan bin Fulan, julukannya si ini. Jadi nama disebut, ayahnya disebut, dan julukannya disebut. Nggak boleh lepas gitu. Kalau julukannya, misalnya, oh dia julukannya Syekhul Islam, itu udah pokoknya pas disebut sama malaikat. Oh itu julukannya apa dan apa. Baik itu. Nah ini yang orang yang baik ya. Ini yang orang baik. Itu dipuji-puji sama malaikat sepanjang jalan sampai ke langit 1. Sampai ke langit 1, diketok pintu, kemudian dilihat, nah ini siapa yang pengetok pintu langit ini? Saya. Mau ngapain? Saya bawa ruhnya si Fulan bin Fulan. Oh silahkan masuk. Udah ketahuan wangi, disilahkan masuk. Dibuka pintu langit 1. Naiklah dia ke langit
2. Sepanjang perjalanan dipuji-puji oleh malaikat. Sampai langit 2. Diketok pintu, dibuka, jalan lagi ke langit 3, terus ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, sampai langit 7. Di situ ada suara. An sadaqa abdi. Lepas dari langit 7. Sadaqa abdi. Hambaku sudah benar imannya, benar dia. Dia sudah beriman kepada saya, walaupun dia nggak pernah lihat saya, dia nggak pernah lihat malaikat, dia nggak pernah lihat, tapi udah jujur imannya dia. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kitabnya itu, kitab selama catatan kehidupan dia, simpanlah kitab dia di Illiyin. Illiyin itu satu tempat taruh file orang-orang soleh, namanya Illiyin, di situ semua. Nah, kemudian kata Allah Ta'ala, turunkan kembali hambaku ke bumi, karena dari tanah dia aku ciptakan, dari situ juga dia aku bangkitkan, dari situ juga dia aku kembalikan, dan nanti akan dibangkitkan pada waktunya. Dikembalikan lagi ke sisi jasadnya. Itu perjalanan ruh orang baik semua. Nah, proses pencabutan untuk orang baik tadi, ya ini mungkin agak panjang, cuman kita bisa persingkat. Turun lagi ke sisi jasadnya. Jadi jasadnya nanti dia lihat tuh, jasadnya udah nggak bisa apa-apa, dimandiin, digulingin, diiniin. Dia lihat itu. Dia lihat, ditangisin sama orang-orang sekeliling dia bilang, saya nih wangi loh. Udah nggak bisa, nggak ada yang denger. Dia ngomong sama istrinya, sama anak-anaknya, saya ini udah selesai, saya wangi, saya sukses, saya udah lihat langit, saya udah lihat, nggak ada yang dengar semua. Tetap nangis, alam udah berbeda. Nah, kemudian dari situ, bagaimana nih orang yang sekarat, orang yang ahli maksiat, orang zolim, orang jahat, orang musyrik, munafik, kafir. Gimana tuh? Dia di sekelilingnya dihadiri malaikat yang sangat banyak. Sejauh mata memandang sama, tapi udah jelas. Mukanya serem, mengerikan, ada di sekitar dia. Itu dia dia tegang dan menakutkan. Ini belum malaikatul maut datang. Dia udah seperti itu. Udah tegang, udah la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah lindungi kita semua. Nah, kemudian, nah ini cerita Nabi yang ceritakan proses perjalanan ruh setiap orang. Begitu datang malaikatul maut, datang ke atas kepala orang kafir, orang munafik, orang zolim, orang maksiat dan lain-lain, dia datang, dicabut, ditarik dari ubun-ubunnya seperti narik. Dia diibaratkan seperti besi yang ada cabang-cabangnya itu. Ini kayak kawat berduri. Kayak kawat berduri, ditarik itu ikut daging-dagingnya ikut rontok. Kayak begitu cara nyabut. Ibaratnya seperti itu. Abis itu langsung direbut sama malaikat yang banyak tadi. Direbut oleh malaikat azab. Dibalutin dengan kain kafan dari neraka. Itu kain kafannya penuh duri-duri neraka. Dia dibungkus, dia berteriak, nggak ada yang dengar. Karena ini ruhnya. Kalau mayat udah selesai, fisik dia udah. Tapi mayat dia itu menghindar nggak bisa. Dia dibungkus dengan itu, dengan kain kafan dari neraka, lalu dibalurin dengan minyak dari kerak neraka, yang mana baunya bukan main. Jadi baunya sangat bau, dan itu membuat malaikat melaknat dia. Bau sekali kamu ini. Itu dilaknat-laknat. Lalu ini ruh diangkat, diarak ke langit. Sepanjang makhluk langit ini ada di atas, itu menjelang antara langit dan bumi, itu dilaknat terus ini ruh. Bayangkan yang terjadi. Sampai pada langit, pintu langit 1 diketok. Dikatakan, siapa yang ketok pintu langit 1? Saya. Bawa siapa? Bawa Fulan bin Fulan, julukannya si Fulan.
Sampai gelarnya disebut. Bau, kembalikan dia. Ada suara juga. An kadzaba abdi. Kadzaba abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah dibuka pintu langit. Dia nggak usah tahu yang namanya langit 1 tuh sampai 7, nggak usah tahu yang namanya, nggak usah tahu. Kembalikan dia ke bumi. Kemudian apa? Simpan catatan dia di sijin. Tadi Iliyin. Simpan di sijin. Sijin itu tempat file, dokumen, catatan amal manusia yang buruk. Amal orang-orang jahat semua adanya di situ. Jadi gampang ininya. Habis dari situ ditaruh di sijin, kembalikan lagi dia ke bumi. Dengan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia udah mendustai Tuhannya dan sudah mendusta, sudah buat jahat di muka bumi, dia kembali. Dari situ baru sadar. Jadi dahsyatnya orang-orang jahat ini, kalau dia itu digoda sama setan begini. Kamu tenang aja, ini lagi sekarat nih, bentar lagi mau mati, bahkan udah pingsan-pingsan. Itu setan datang, tenang, anak kamu tuh lagi panggil ambulan. Ini mah sakit biasa. Padahal dia tahu nih bakalan ini bakal mau mati sebentar lagi. Itu setan menjadikan dia nggak sadar kalau itu adalah waktu terakhir dia, sehingga dia nggak ada kesempatan mengerjakan perbuatan baik untuk husnul khotimah. Gitu. Akhirnya dia tetap usia saya masih panjang. Begitu dia tahu, begitu malaikat cabut nyawa dia, mulai dibungkus, wah saya mati ini. Kaget ya. Saya minta, ya Allah, digoncang setakut-takutnya, tolong kembalikan saya. Sebentar aja, sebentar. Saya cuma pengen sebentar. Saya mau sedekah. Saya mau sedekah sebentar. Saya mau amal yang gak seperti kemarin saya ngejalanin. Tolong kasih izin. Nggak ada, cukup, udah, ini udah ajal. Akhirnya apa? Dia jalanin tuh dari langit 1 nggak dikasih tembus, turun dia ke sisi mayatnya. Dia lihat semua orang yang ada di situ. Dia jasad dimandiin, dikafanin, ya. Kemudian dibawa ke kubur. Itu ruhnya masih ikut terus sampai dikubur. Sekarang orang baik, orang soleh, orang muslim, mukmin yang baik, bagaimana? Mayatnya itu begitu dibawa ke kubur, dia ini pentingnya dihadiri oleh orang-orang baik, ya. Membacakan istighfar buat ya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dikubur, Nabi SAW sedang menghadiri pemakaman satu orang sahabatnya. Nabi lagi duduk, pegang kayu, pegang tongkat dia. Sekelilingnya sahabat diem semua. Jadi Nabi itu sambil ngetok ini tanah, tek, tek, tek. Khusyuk, seakan-akan diceritakan oleh sahabat kalau ada burung di atas dia itu nggak ada yang terbang. Saking khusyuknya, orang diem mencekam. Waktu itu Nabi diam aja sambil orang di. Habis itu Nabi katakan, subhanallah. Nabi katakan, setiap orang yang baru dimakamkan, dia itu ini dihadirkan kepada dia. Kalau orang baik, orang soleh, ada satu lelaki ganteng, putih bercahaya, pakai pakaian putih bercahaya dan wangi. Ini orang udah sendirian nih, sendirian di alam kubur. Nah, begitu teman-temannya udah pada jalan, datang nih sosok seperti itu. Dia lihat, kamu ini datang dengan wajah seperti ini, pasti baik nih. Pasti kamu ini mengundang satu kebaikan dengan saya. Kamu siapa? Bayangkan, dibilang apa? Saya amalmu. Saya sedekah yang kau kasih. Saya Al-Quran, saya puasa, saya ini. Aku ditugaskan untuk menemanimu. Wallahu Akbar. Bayangin, dari sendirian loh. Kan kita lepasnya dari dunia.
Ruh kita sekarang sendirian. Fisik udah selesai tugasnya, badan kita udah selesai tugas, tinggal ruh yang abadi. Ruh kita ini, bayangkan ketika sendirian menghadapi alam yang begini dan begitu, tiba-tiba ada yang datang nemenin. Bayangin bahagianya kita ditemenin. Alhamdulillah, ini amal saya nih, amal. Ini amal kamu yang selama ini kamu jalanin. Akhirnya apa di situ? Nggak lama kemudian datang, udah selesai semua. Terakhir penjenguk atau pengantar orang ke kubur tadi, terakhir yang ngantar pulang ke rumah. Sendal udah keluar, suara sendalnya udah menjauh, turunlah dua sosok malaikat serem. Walaupun dia orang baik. Walaupun dia orang baik. Walaupun dia orang baik. Sama semuanya kena, orang baik maupun orang jahat dia kena. Orang baik ini didatengin dua malaikat itu dengan seserem itu, suaranya begitu mengerikan. Tapi ada temen yang tadi nih, tenang kamu jangan takut. Ditanya sama dia, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Kalau orang beriman langsung mudah dia ngucap Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Orang beriman cepat dia bilang, dinil Islam, agama saya Islam. Udah tuh, wama kitabuk, apa kitab sucimu? Dia sebutin kitab suci saya Al-Quran. Siapa itu nabi atau lelaki yang diutus Allah terakhir untuk mengajarkan agama? Dia adalah Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lancar ucapan ini terucap, lalu ada suara, benar hambaku, sadaqah abdi, benar ucapan dia itu. Ini nggak bisa didustain lagi. Akhirnya apa? Kata suara itu sebenarnya Allah yang berkata. Allah Ta'ala katakan, bentangkan kepadanya, bukakan padanya pintu sorga, tempat dia ada, tempat dia nanti di sorga. Dibukalah pintu, kamu tempatnya di situ nanti, itu sorga yang itu tempatnya kamu. Begitu dikasih lihat, itu tempat sorga kamu, itu tempat saya. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, luaskan, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Jadilah di situ raudhah min riyadil jannah, sebagai salah satu taman sorga, kuburan orang beriman. Tapi dia dikasih lihat tempat kamu nanti di sana, sehingga dia katakan, ya Rob, kiamat dong, cepetan kiamat, gitu. Karena dia udah dikasih lihat, dia mau buru-buru ke tempat tinggal dia. Itu baru kamu nanti bisa tempati tempat kamu itu setelah kiamat. Dia bilang, ya Allah, kiamat dong, cepetan kiamat, saya mau ke situ. Nah, akhirnya selesai, lalu dibentangkan sorga, dibentangkan alam kubur. Ini namanya alam kubur ya, bukan kuburan. Kita bedain dulu antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur itu alam barzakh namanya. Alam barzakh itu satu alam lagi, bukan seperti di sini. Itu Allah Ta'ala menciptakan banyak alam. Nah, alam kubur udah selesai. Itu kuburan yang 1 meter kali 2 meter, itu namanya kuburan. Kalau alam kubur beda lagi, itu tempat ruhnya kita. Itu diberikan seperti tamannya surga, luasnya sejauh mata memandang. Di situ situlah dia hidup sampai selalu dapat menanti hari kiamat. Sekarang bagaimana orang yang jahat sampai titik itu? Orang jahat atau orang kafir, orang munafik, orang yang lain, begitu jasadnya dikembalikan, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya habis, ada yang dibakar, ada yang udah itu jasadnya dibawa nih sama ruhnya. Jadi maupun ini ada jasad ataupun tidak ada jasadnya. Misalnya orang tenggelam atau terbakar jadi abu. Atau ya, misalnya jasadnya pecah gitu, kena bom misalnya. Itu tetap ruhnya akan menjalankan semua proses itu sama. Walaupun pecah-pecah, walaupun terpisah-pisah badannya gitu. Nah, walaupun berceceran,
badannya di mana tempat. Nah, itu tetap proses itu akan dialamin. Nah, dulu pernah ada juga tuh ya cerita yang seperti apa namanya, wasiat seorang, tapi ini orang Badui gitu ya. Tolong ya kalau saya meninggal bakar badan saya. Kalau dia takut nanti ketemu sama Allah, ketemu pengadilan, nanti ada pengadilan Allah yang adil. Saya nggak sanggup menghadapi pengadilan itu. Kalau saya mati bakar, debu saya buang yang jauh-jauh gitu. Buang di laut sana, ada di sana, sehingga Allah ini nggak mampu nanti menghimpun jasad saya untuk minta pertanggungjawaban saya gitu. Biarin begitu aja lah gitu. Logika manusia itu ya. Logika orang waktu itu ada yang seperti itu mikirnya. Nah, tapi ya itu ya sesuai keilmuan seseorang. Ya. Kalau orang jahat, nauzubillah min zalik, itu ruhnya ketika diantar ke kuburan itu udah sepanjang jalan dia udah penuh dengan penyesalan yang luar biasa, ketakutan, penyesalan. Kemudian masuk di kubur, begitu ditinggal, datanglah makhluk pakai baju hitam, mengerikan, bau, mendekati dia. Dia bilang, kamu ngapain? Kamu siapa? Kamu kenapa kamu mau mendekat sama saya? Kamu jangan dekat-dekat sama saya. Dia bilang, saya amalmu yang selama ini kamu lakukan. Udah begitu, pasti kamu ini pingin sesuatu yang buruk untuk saya. Kamu menjauh, nggak ada cerita. Saya amalmu. Saya akan diperintah untuk menemanimu sampai hari kiamat. Ini orang udah ketakutan. Datang dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Tanya lagi. Itu lebih serem lagi daripada yang tadi. Siapa Tuhanmu? Bilang. Orang munafik atau orang-orang jahat dia akan bicara bilangnya begini. Kata Nabi SAW. Jawabannya, hah? Walaupun dia muslim hidupnya. Walaupun muslim. Nanti begitu ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawabnya. Kalau dia jahat ya, dia jawab, hah? Qila Allah. Katanya sih Allah. Tuhan itu katanya sih Allah. Dia nggak bisa bilang Tuhan saya Allah. Dibikin nggak bisa atau bagaimana? Misalnya dia ngapalin gitu sebelumnya. Iya, tetap fakta yang akan keluar. Dia udah lain lagi suasananya. Dia akan katakan katanya Allah. Apa agamamu? Dia untuk bilang agama saya Islam nggak layak. Nggak bisa. Apa agamamu? Dia akan bilang, katanya Islam. Apa kitab yang kamu baca? Atau la adri, saya nggak tahu kitab. Atau dia bilangnya saya katanya Al-Quran. Kalau dia ngerti-ngerti, katanya Al-Quran. Siapa orang yang memberikan hidayah? Nabi ini yang kasih petunjuk buat kita semua. Kalau dia orang kafir, dia nggak bisa jawab. La adri, aku nggak tahu. Kalau orang Islam yang tahu-tahu gitu, dia bilang katanya si Muhammad. Ada suara, kadzaba abdi, dusta hambaku itu. Dusta imannya itu, nggak bener dia. Langsung Allah Ta'ala katakan, iftahu lahu baban. Kasih lihat dia, bukakan pintu kepadanya. Tempat dia di neraka. Dibukain tempat dia di neraka. Walau dia berontak. Dia nggak mau, jangan. Itu akan tempat kamu nanti di neraka, itu tempatnya. Lalu kata Allah, himpitkan kuburnya. Langsung himpit kuburan, alam kubur itu dihimpitkan kepada dia sampai tulang rusuknya ini, yang di depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan, berteriak sekeras-kerasnya. Seluruh makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Hanya jin dan manusia nggak bisa dengar teriakan orang-orang ini. Binatang dengar? Binatang dengar. Oh, maka kadang-kadang ada binatang suka kemudian punya keluar suara aneh di kuburan itu. Yes. Dia dengar teriakannya orang sekuat-kuat.
Hanya jin dan manusia nggak dengar. Subhanallah. Terus menerus dikasih lihat. Ya Allah, dia dianiaya, disiksa segala macam, terus sampai namanya siksa kubur. Sampai hari kiamat. Tapi dia selalu bilang, jangan ada kiamat, jangan ada kiamat, jangan datang kiamat, jangan datang kiamat. Sambil bilang, kembalikan saya, saya mau balik lagi, saya mau mengerjakan amal baik, saya mau sedekah, saya mau ini, saya mau itu. Semua udah selesai. Itu yang terjadi. Nah, nanti apa nih kehidupan ruh nih di alam kubur? Kalau badan tugas sudah selesai kan? Ruh ini dia bisa ngapain? Nah, saya biasa buat daurah. Daurah ini biasa kita buat berapa hari gitu untuk mengenal perjalanan ruh manusia ini gitu. Kalau fisik ya kita udah tahu deh. Dimandiin, dikafanin, dikuburin, disolatin, apa itu fikih syariat udah ada. Nah, perjalanan ruh ini kita perlu tahu. Nah, kemudian di alam kubur kita ngapain aja? Nah, di alam kubur ternyata kita bisa bersilaturahmi, bisa saling mengunjungi. Oh, kita bisa dapat berita, kita bisa saling menceritakan tentang kondisi keluarganya, kondisi teman, itu bisa begitu. Itu yang beramal soleh. Yang beramal soleh, iya, yang beramal soleh. Nah kalau yang meninggal dalam keadaan munafik, udah nggak ada. Itu urusan dia sendiri. Terus menerus disiksa sampai hari kiamat. Nggak dengar apa-apa, nggak. Udah nggak bisa. Justru kalau ada yang begitu suka-suka dikasih berita tentang keburukan-keburukan yang tambah persiksaan dia di neraka. Sebenarnya cukup panjang sekali. Nggak mungkin kita ceritain sejam 2 jam. Apa yang intinya Nabi sudah mengajarkan secara gamblang, jelas, panjang lebar. Ya tinggal kita pelajarin. Jadi begini Mas Ari, ada satu pesan Imam Ali kepada anaknya, Al Hasan. Ya Hasan ya bunayya, udrusil mauta wa ta'allam hujayyidan hatta idza ja'aka fala yafja'aka fala yabharak. Wahai putraku Al Hasan, pelajarilah olehmu tentang kematian dengan sungguh-sungguh. Ta'allam hujayyidan, sungguh-sungguh kau pelajari kematian itu. Sampai apa? Sampai idza ja'aka, apabila kematian itu datang kepadamu, tak membuat engkau goncang dan tidak terlalu membuat engkau kaget. Pelajarin dulu dari sekarang. Kan bisa, itu anak muda tuh, diingetin. Pelajarin. Itu kasih sayang orang tua kepada anaknya. Supaya anaknya punya persiapan. Oh, saya ini bakal menghadapi urusan besar. Ibaratnya kayak kita nih mau pindah rumah. Kita mau pindah misalnya ke Amerika. Tinggal ke Amerika. Tentu apa yang kita jalanin sekarang? Sebelum pindah, kita pelajarin dulu tuh. Amerika bahasanya apa sih? Makanannya apa sih? Cuacanya apa? Budayanya apa? Aturan-aturannya apa? Undang-undangnya apa? Yang boleh apa? Yang nggak boleh apa? Kita pelajarin dulu semua sebelum kita ke sana. Itu kalau udah kita pelajarin, kita punya keputusan pindah apa enggak. Kalau pindah kita udah tahu. Itu negeri yang masih memungkinkan kita untuk balik ke dunia, balik pulang kampung. Oh ternyata gua nggak kuat di sini, pulang kampung, balik lagi. Gimana kalau kita bakalan pindah ke tempat yang kita nggak bakalan balik lagi? Tentu kita persiapannya akan sungguh-sungguh. Itu titiknya di situ. Nggak ada salahnya anak-anak kecil belajar ilmu sekarat, ilmu nolongin orang, yuk, husnul khotimah yuk. Nah, saya buat dalam pesantren Yayasan Ar-Raudhah Husnul Khotimah yang saya buat ini, tempatnya di Megamendung. Itu adalah buat pesantren yang akan mempelajari hal seperti ini. Jadi biar kita punya persiapan jiwa. Oh, yang saya akan hadapi ini, saya akan hadapi ini. Hadisnya itu diulang-ulang aja terus biar kita nempel sini. Sambil kita memperbaiki.
Nah, sambil apa sih yang mesti kita jangan, kalau orang udah mulai sepuh-sepuh itu temanya lain lagi. Harus kita apa yang harus kita ambil. Nah, kita nggak lagi banyak amal, tapi amalnya harus yang banyak pahalanya. Amal cerdas berarti. Iya, amal cerdas tuh harus udah milih-milih nih. Yang harus saya kerjakan A atau B nih. Nah, gitu. Mana yang paling besar pahalanya itu yang diambil. Nah, gitu itu kita udah ngajarin pemilihan seperti itu. Jadi amalan cerdas di waktu terbatas. Yes. Waduh, insyaallah. Dari tadi Kiai cerita nih saya udah ini minum dulu Mas. Sampai baper saya sebenarnya tadi tuh. Aduh, andai nggak ada kamera mungkin bisa udah brojol semua nih. Jadi begini teman-teman ya, kalau kita dengar dari tadi itu, kalau kita nggak punya ilmunya, kalau kita belum dengar ini nih, jujur saya sendiri, kayak kalau nggak dengar ini, kita nggak tahu mesti ngapain sama orang meninggal. Kita nggak tahu bahwa ini yang dirasain nih. Bisa-bisa aja mungkin kalau kita nggak tahu ilmunya, kita dalam posisi sekarat, kita dengar akan ada entah orang yang sudah meninggal yang kita kenal, yang kita sayang, itu orang tua kita, atau siapa yang kita percaya. Sosok tersebut akan tampil dan kita percaya. Yes. Seumur hidup udah beribadah. Ya. Tapi karena nggak ada ilmu ini, kejebak dia bisa. Itu namanya apa tuh? Fase orang lagi sekarat, kemudian dapat fitnah seperti fitnah itu ada bencana, ujian saat orang sekarat tadi. Semoga kita terhindar dari yang masalah ini. Kita lolos lah. Itulah yang namanya fitnatul mahya wal mamat. Kalau kita nggak mau diuji seperti ini, nggak mau dapat bencana saat sekarat, jauh-jauh hari dari sekarang kita berdoa terus. Nabi ngajarin juga, hebat benar Nabi ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita. Nabi ngajarin kita itu doa. Setiap sholat, tahiyat terakhir, habis tasyahud baca salam, baca sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mubarak ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina, enggak apa-apa. Lalu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnat wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, itu ada fitnatul mahya wal mamat, khususnya yang mamat tadi, itu dia akan menghadapi fitnah kehidupan dan kematian. Yang kayak tadi tuh, setan kuat seluruh tenaganya dia kerasin untuk husnul khotimah. Masya Allah. Itu setan yang selama ini sakti super hebat, dia maksimalnya saat orang sekarat. Kita berlindung dari sekarang nih. A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Baru wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung padamu daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Masya Allah. Jadi doa yang dibaca setiap habis tahiyat ternyata buat ini gitu. Ini yang kita buat empat ya. Salah satunya untuk itu. Fitnatul mahya wal mamat. Masya Allah, pentingnya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Untuk yang belum menghafal di doanya, bisa di screen cap ya, atau di copy paste yang ada di description. Doa setelah tahiyat ini penting ternyata. Betul. Satu di antara empat itu, dengar kisah tadi itu satu di antara empat. Baru satu. Astagfirullahaladzim. Waduh. Itu ketika dibaca itu salah satu penghindarnya ya. Dari sekarang sesempat mungkin setiap habis sholat kita jalanin, ya Allah, fitnatul mahya wal mamat itu saya nggak mau. Saya mohon ya Allah, hindari saya ketemu sama yang itu. Nah, saya lemah. Kita ngaku dulu aja dari sekarang. Saya lemah, saya nggak mau kena yang itu. Termasuk neraka jahanam saya nggak kuat. Saya dari sekarang ngaku, saya nggak mau. Ya Allah, lindungi saya dari itu. Hanya Engkau aku berlindung. Kemudian aku juga lemah dengan azab kubur. Aku nggak mau kena azab kubur, serem, mengerikan. Aku nggak mau. Dan aku juga nggak mau kena
sama fitnahnya Masihid Dajjal. Masihid Dajjal ini serem juga. Serem juga. Dan itu mengerikan bukan main. Nah, ini 4 bencana yang akan dihadapi oleh manusia, kita bisa minta dari sekarang nggak mau ketemu. Minta sungguh-sungguh, semoga Allah terima doa kita. Untuk 4 itu kita nggak, artinya kita akan dihadapkan dengan surga, nikmat kubur, kemudian fitnatul mahya wal mamatnya, kita nggak diberikan yang sulit-sulit. Langsung malaikat rahmat langsung mengelilingi kita, langsung menjemput kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian kemudian kita juga jangan ketemu deh sama Masihid Dajjal. Kecuali kalau emang kita hidup di zamannya, ya gitu ada cara-cara lain yang Nabi ajarkan untuk kita biar kita terhindar daripada Masihid Dajjal. Waduh, jadi kalau kita seumur hidup menjadi orang yang ahli ibadah gitu bahkan, tapi kita belum tahu ilmu ini, bisa aja kita tergelincir di akhir. Betul. Di fitnah terakhir ini. Betul. Mudah-mudahan doa-doa itu perlunya belajar dan keluarga kita. Kalau kita yakin ini penting, siapa yang nanti akan nolongin saya? Kan harapan saya kan saya ditolongin sama anak saya dong. Orang terdekat saya dulu, atau pembantu saya, atau anak saya, atau istri saya, atau siapanya saya. Orang terdekat dari saya, dia dulu dong yang akan harus. Nah, dia harus belajar. Itu pentingnya, makanya tadi saya bilang setiap keluarga, baik muda, anak-anak ataupun apapun, harus belajar ini. Jadi kita orang yang udah ngerti, wah ini anak gua harus belajar. Harus belajar, kalau enggak saya siapa nanti yang nolongin saya. Iya, benar-benar. Nah, kemudian rumah sakit Islam, tolong itu dokter-dokternya disiapin, diedukasi itu. Kemudian perawatnya, mungkin orang di jalan nggak sempat nungguin yang tukang ustadz yang mentalkin, tahu kan orang talkinnya nggak ada misalnya gitu, nungguin, ya otomatis dong yang terdekat dari situ, khususnya rumah sakit Islam menyediakan, mendidik semua, termasuk cleaning service-nya, orang yang berhubungan langsung dengan pasien. Orang yang berhubungan langsung mereka harus diajarin satpam-satpamnya gitu. Sehingga apa? Ketika ada orang yang sedang datang sekarat waktu itu, tertolong dong dia, nggak mesti nungguin keluarganya udah gimana di mana, dia duluan yang bantuin sebagai saudara muslim gitu. Dia yang ajarin terus, bimbing sampai akhirnya dia meninggal. Masya Allah. Itu pernah ada penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dari berapa ratus orang meninggal, hanya 5% yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Astagfirullah. Hanya 5%. Nah, kita dari sekarang persiapin diri untuk waktu itu. Nah, jadi kita siapin keluarga husnul khotimah. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya biasanya, karena pesantren kita ini asramanya belum jadi, masih perluasan lahan. Sekarang kita masih perluasan lahan wakaf, dan asramanya belum jadi. Kita kalau buat daurah nih, buat training husnul khotimah begini, kita buatnya di villa-villa, di hotel-hotel kita sewa. Insya Allah yang akan datang ini kita buat di bulan Juli. Bulan Juli, udah ada tanggal lagi? Belum ada. Nanti kita tulis di description kalau gitu. Di tanggalnya kita buat daurah untuk keluarga husnul khotimah. Masya Allah. Ini jadi kalau kita dengar sekarang nih, ternyata orang yang sedang sekarat itu dalam keadaan sibuk berat itu teman-teman. Di mana di situ dia nggak boleh salah keputusan. Di perkara ini kalau nggak ada ilmunya, bisa kita salah, bisa kita kejebak gitu. Misalnya nih Kiai, ketika dia bilang kamu murtad aja begitu, dengan arwah yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya dia bilang kamu murtad ya, kamu nggak usah ngomong, kamu nggak usah ngomong, kamu cukup kedip aja kamu udah bisa murtad. Itu ketika itu kemudian dia nurut, dia kedip, murtad ya. Murtad. Astagfirullah. Walaupun dia nih ahli ibadah. Walaupun. Astagfirullah. Kalau dia ikuti saat itu, dia ikuti untuk keluar daripada agama Allah Ta'ala, berhasil tuh setan, su'ul khotimah dia. Bersama sama setan dia sampai akhirnya. Makanya kita nggak boleh sombong
Nabi SAW ada ingetin dalam hadis sahih, ya di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah dikatakan bahwasannya ada hamba, ya, walaupun dia amal baiknya dari awal hidup sampai menjelang wafatnya tinggal sejengkal, buat kebaikan terus, ternyata menjelang ajalnya dia berbuat keburukan, dia su'ul khotimah, masuk neraka jahanam. Astagfirullah. Ada lagi orang yang berbuat jahat terus sampai antara dia dengan ajalnya tinggal sejengkal, terus dia buat amal baik, husnul khotimah, masuk surga, tempatnya tempat amal baik. Jadi kita ini tergantung endingnya, akhir hayatnya ini apa. Nah, makanya nanti kita akan pelajari tuh di situ apa sih ciri-ciri husnul khotimah. Iya, aduh, ini kayaknya perlu berapa sesi nih sama kayak ini, aduh. Dan apa namanya, bukan berarti kita hidupnya beramal buruk juga, jangan juga. Ya. Biasanya kita dipanggil tuh dalam keadaan apa yang sering kita lakuin ya kayak. Iya. Cuma kita nggak pernah tahu kapan meninggalnya, itu aja masalahnya kayak. Betul. Nah itu. Mau kita beramal buruk, biar ujungnya aja nih saya nih baru masuk surga, dia kan nggak tahu kapan meninggalnya nih. Aduh. Betul. Nah itu yang paling dikhawatirkan oleh setiap manusia. Nah sebenarnya yang Allah rahasiakan ajal kita ini yang bikin kita ini sebenarnya gelisah terus dan selalu untuk berbuat baik dan berbuat baik, dan tidak boleh ada rasa sombong. Sombong itu yang membuat dia akhir hayatnya nanti jadi su'ul khotimah. Astagfirullah. Saya orang baik, saya begini, saya hebat, saya ini, kemudian muncul setan, ayo ujub-ujub. Nah, ini kita nih itu belajar juga apa yang membuat kita nanti bisa su'ul khotimah apa. Nah, itu kita penting untuk pelajarin. Nah, jangan sampai kita siasat-siasat setan untuk menjebak kita masuk pada su'ul khotimah. Kita pelajarin. Waduh. Itu jadi kalau kita lihat tadi orang di Gaza, orang di Gaza ini ataupun para syuhada, ketika dia ditarik senyum, itu ketika dia lihat apa tuh bisa senyum? Iya itu dia. Itu antara keimanan hati dia sama wajahnya itu udah sama. Apa yang dia lihat dengan yang, jadi dia tuh terpawa gitu. Oh ini yang namanya bidadari gitu, dia langsung senyum gitu. Karena dia emang Nabi ngajarin gitu, kayak apa sih bidadari gitu. Jadi semua keinginan selama dia berkorban itu bisa ketemu Rasulullah, bisa ke jannah, bisa ketemu Allah, semua itu harapannya udah di depan gitu. Di depan. Nah itu yang suka-suka kelihatan dia jadi senyum atau wangi keluar. Nah itu. Ini episode ini lumayan nampol sih menurut saya nih teman-teman semua ya. Jadi apalagi di part tadi Kiai ngomong namanya, siapa dia, julukan, panggilannya apa, itu saya langsung Allah, panggilan saya apa ya gitu. Yang berasa dulu di mana waktu zaman bandel ada sebutan bandel, pasti itu ada. Kenapa ya setiap kalau lagi berbuat maksiat zaman bandel-bandel gitu, mudah-mudahan dijaga Allah gitu ya. Amin. Selalu kita nyari sebutan. Aduh jangan sampai Bapak. Aduh. Astagfirullah. Ini episodenya kayaknya memang kayaknya kita bakal ketagihan next-nextnya sama Kiai. Ini menarik nih. Karena gini, mungkin untuk yang berbeda keyakinan atau juga mungkin yang memiliki logika manusia, ada yang ngerasa apa namanya, belum tentu loh begitu, atau emang udah pernah ke sana. Ini yang ceritain Kiai adalah yang ada di Quran dan hadis. Jadi jikapun segala jenis ilmu pengetahuan yang ada di Quran dan hadis apa namanya disebutkan, di zaman dulu orang bilang halu apa segala macam, tapi sekarang terbukti semua ilmu pengetahuan yang dulu dibilang apa namanya gila kali, halu, terbukti saat ini bagaimana terbuktinya terbentuk manusia, bagaimana alam semesta segala macam akhirnya terbukti guys. Yang dulu cuma wacana sekarang udah
jadi kenyataan. Nah, makanya jika yang lalu dan sekarang ini terbukti, maka yang di depan ini udah bisa dipastikan yakin. Ya, jadi contoh-contohnya tadi mungkin Kiai udah bilang juga ya. Kalau kita klik di Google smiling syuhada, orang yang syuhada meninggal dalam keadaan senyum, nggak ada satu logika pun yang bisa membuat mayat itu senyum. Yes. Udah meninggal senyum ya nggak mungkin, kecuali dia menyaksikan hal yang diceritain Kiai tadi. Ada juga video yang sambil kita tampilkan nanti ya teman-teman ya. Bagaimana yang pernah kita tampilkan juga di YouTube kita, teman kita tuh orang Indonesia yang kemudian mengoles jenazah warga syuhada yang wangi, yang kemudian orang berlomba untuk ngoles di jenazah tersebut. Ya. Ini bisa aja yang ceritain Kiai ini, begitu. Ada lagi yang waktu mayatnya IDF hanya dalam waktu sejam 2 jam ditaruh di dalam penampungan, itu baunya bau busuk. Itu ada videonya. Itu bisa juga sama yang Kiai ceritain ini. Betul. Dan ada lagi yang ketika ini video mungkin bisa di YouTube di search itu ya. Ketika sakaratul maut nih pakai bahasa Inggris ya gitu, orang ketika menemui ajal, bentuknya gimana? Itu begitu Kiai, yang gini. Muter meninggal. Itu banyak kompilasi itu. Karena malaikatul maut dari belakang. Dari ubun-ubun dia nariknya begitu, otomatis dia akan melihat belakang. Iya, nah, dia udah melihat. Nah, ini guys, ini jadi kalau mungkin yang kita bisa saksikan, kita korelasi dengan apa yang bisa kita saksikan secara fisik. Yes. Ini korelasinya persis sama ceritain sama Kiai ini. Ditambah binatang-binatang yang suka kalau ada kuburan baru. Kemudian adalah ya yang entah anjing menggonggongnya berbeda atau binatang bagaimana segala macam. Ternyata mereka denger ya. Betul. Andai bisa direkam mungkin akan jadi satu ini ya. Kalau ada manusia atau jin yang Allah kasih dengar, mereka akan menjadi a'badan nas, orang yang paling menghamba kepada Allah. Seperti kan ada tuh orang yang sempat dikasih lihat, sempat mengalami kematian atau namanya mati suri atau apa. Selesai dari situ orang paling soleh dia. Masya Allah. Dia udah nggak ada lagi dunia, buat dia nih nggak ada lagi. Udah nggak ada. Dia akan jadi orang ahli ibadah, dia nolongin orang, kerjaannya hanya itu aja. Sampai kematian yang sebenarnya akan dia terima gitu ya. Masya Allah, itu juga pernah kita ada di salah satu episode kita, seseorang yang pernah mati suri dan kisahnya ini seperti yang digambarkan Kiai. Aduh, mudah-mudahan kita diselamatkannya dari fitnah-fitnah tersebut ya. Amin. Gitu. Dan sebelum kita tutup Kiai, mungkin ada apa yang amalan yang mesti kita sebagai penjagaan sampai aman di alam kuburnya dulu Kiai ya. Misalnya kayak tadi kan ada baca doa setelah tahiyat itu satu yang bisa nanti kita sebagai hadiah dari menonton acara ini yang bisa kita terapkan, bisa kita amalkan terus guys. Doa setelah tahiyat. Terus ada nggak surat khusus Kiai yang menyelamatkan kita dari sisa kubur Kiai? Iya, ada. Subhanallah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Al-Mulk. Siapa orang yang setiap malam membaca surat Al-Mulk tidak akan tersentuh azab kubur. Artinya dia pasti dijamin ahli surga, pasti. Masya Allah. Kalau orang udah lolos nggak kena azab kubur, itu udah ciri sukses dia, lolos dia pasti ke surga larinya. Nah, ini satu, ini kan simple, cuma 30 ayat. 30 ayat. Kita baca setiap hari. Yang paling simpel lagi, ayat kursi. Ayat kursi. Nabi katakan yang baca ayat kursi setelah habis sholat, dia tidak akan mendapatkan bahaya apapun kecuali surga yang akan dia terima. Jadi dia udah nggak bakalan lagi, pasti masuk surga. Allahu Akbar. Nah, dan ada banyak zikir-zikir yang diajarin sama Nabi. Ya, zikir pagi, zikir petang, ya itu yang harus kita jaga. Siapa orang yang membaca zikir-zikir tersebut itu terbebas daripada api neraka.
Itu Nabi kalau udah ngajarin begitu, itu kita amalin. Ya Allah. Kalau ayat kursi jangan dilepas. Ayat kursi cuma sebentar, nggak sampai 2 menit. Nggak sampai. Habis sholat ya. 2 menit. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nggak sampai 1 menit. Nggak sampai tuh. Segitu aja. Tapi menyelamatkan, faedahnya luar biasa. Surga, dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Nah itu yang kita, Nabi SAW katakan begini, siapa orang yang lolos lolos di kematiannya, bisa masuk kubur dengan aman, raudhah min riyadil jannah, setelahnya akan lebih mudah untuk ke surga. Tapi orang yang kematiannya sulit dan sangat menakutkan, setelahnya akan lebih berbahaya lagi. Aduh, itu begitu. Oke, pertanyaan terakhir kayak. Ya. Orang yang akan jadi ahlul jannah nanti misalnya, mungkin nggak di alam kubur itu dapat siksa dulu kayak? Mungkin. Oh, jadi maksudnya belum tentu selamat gitu sih sabur. Seorang muslim kalau memang banyak maksiatnya banyak gitu misalnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim, dia bisa disiksa dulu di kubur, bisa juga disiksa di neraka, dicuci Allah. Sampai habis, baru nanti dia masuk ke surga. Orang muslim pasti masuk surga, tapi perkara langsung atau tidak, nah ini proses pengadilan dulu. Kita belum cerita pengadilan nih, kita akan apa yang kita hadapi. Nah cerita pengadilan ini itu perlu juga waktu panjang. Pengadilan Allah ini seperti apa, nanti kita dia sidang sama Allah Ta'ala seperti apa, hubungan kita sama manusia kayak apa, perbuatan kita seperti apa. Nah ini juga gak ada salahnya kita pelajarin. Ya. Itu sirat apa sih, itu jembatan. Kemudian pengadilan nanti kita padang mahsyar di Palestina, nanti kita semua akan dibangkitkan di Syam, di Palestina. Palestina itu jadi walaupun kita dikubur di Indonesia, dibangkitkan nanti di sana. Insya Allah. Nah, insya Allah. Waduh, ini ada babak berikutnya teman-teman semuanya. Jadi itu tadi kalau orang-orang banyak yang terlalu optimis, orang Islam pasti masuk surga kok gitu. Kemudian hidupnya main-main gitu. Masuk surganya, kecelup dulu nggak? Itu dia. Siksa kubur aja belum tentu kuat kita, apalagi siksa neraka gitu kan. Waduh, ya tapi jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang kekal ya, maksudnya yang kekal di neraka gitu ya, maksudnya ya, munafik atau juga mungkin kafirun gitu ya. Aduh, kadang-kadang ini nih jadi banyak muasabah ini kayaknya, justru itu pentingnya kita mengingat rumah abadi kita, rumah sesungguhnya kita, kehidupan sesungguhnya kita kan di sana. Kita pelajarin aja dari sekarang. Surga tuh apa sih? Kayak apa? Surganya yang tinggi apa? Derajat-derajatnya apa aja? Yang paling rendah seperti apa? Yang paling tinggi surga itu surganya Nabi Muhammad di sana sama nabi-nabi ada apa? Masya Allah. Kita pelajarin aja biar kita nggak kaget. Begitu juga neraka. Kita pelajarin. Oh, ini begini, karena itu tempat pasti kita akan ke sana. Nah, kenapa nggak kita persiapin belajar dari sekarang? Nah, ini menarik ya guys. Aduh, jadi kadang-kadang kita nih terlalu serius untuk yang main-main, tapi terlalu main-main untuk yang serius. Yang justru kita mungkin ya ini pribadi ya Kiai ya, maksudnya kadang saya suka misalnya sampai begadang untuk ngurusin sesuatu yang misalnya saya kulik ini, pengen jago IT lah, pengen jago cara dagang, pengen jago media, sampai ngabisin waktu lupa ibadah segala macam, terlalu serius untuk yang sebenarnya gak ke bawah sana. Tapi sisi lain kita kadang terlalu main-main sama yang serius, malah kagak, yang begini gak dipelajarin. Ini aja saya baru denger Kiai, makin denger setiap saya buat ada episode baru nih kayak makin belum tahu apa-apa nih, makin cemen gitu ya.
Di sini juga aduh Kiai mengajarkan kita juga nih Kiai, aduh banyak hal. Salah satunya adalah mungkin ya, jadi ini ternyata setan ini istiqomah ya. Betul. Kita aja kalah istiqomah sama setan gitu ya. Kalah istiqomah. Dia istiqomah dalam kesesatan. Sampai di ujung masih nyoba itu loh. Itu sekuat tenaga dia. Sekuat tenaga itu. Istiqomah seistiqomah-istiqomahnya nih, aduh luar biasa. Nah ini ceritanya kalau misalnya teman-teman semuanya, kadang setan itu kalau nggak bisa kita, kalau nggak bisa bikin kita nggak ibadah, kita jadi ahli ibadah, setan bisa bikin kita ngerasa paling bener, kita ngerasa sombong paling bener, ternyata salah juga kayaknya. Jadi waduh luar biasa di sini hari ini, mudah-mudahan akan jadi pembelajaran kita semua. Amin. Pembelajaran yang membuat kita ingin menggali lebih jauh lagi ya. Untuk teman-teman yang setuju kalau kita akan ada sesi lagi dengan beliau, monggo silakan ditulis di kolom komen ya. Nanti untuk teman-teman yang ingin tahu kelas beliau, kelas Kiai akan di mana bikin daurah, atau juga mungkin akun Kiai kita akan taruh di kolom description, mungkin untuk tahu informasi-informasi mengenai apa saja yang bisa didapatkan di kelas-kelas Kiai gitu Kiai ya. Insyaallah. Jazakallahu khair Kiai untuk waktunya Kiai. Jazana wa iyyakum. Waduh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga semua ini untuk saya juga. Yang saya ngomong begini itu bukan untuk antum, sebenarnya buat saya sendiri juga. Jadi saya kan tahu cuman sedikit. Nah, tapi dengan saya menceritakan, saya mengingatkan diri saya sendiri. Ini buat kita sebenarnya, muhasabah untuk kita semuanya. Nah, semoga kita semuanya digolongkan semuanya dengan satu golongan, yaitu orang yang selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi pahala jari antum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya untuk yang menyaksikan, dan mudah-mudahan jika dirasa tayangan ini menginspirasi atau perlu diketahui saudara yang lain, monggo silakan di-share link ini sebanyak-banyaknya. Jazakallahu Kiai, mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum dan juga keluarga, dan menjadikan ini amal yang tidak terputus untuk antum dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.